Ini yang terpenting lagi orang baca kitab. Ini yaitu yang namanya idhofah. Dalam bukunya yaitu buku halaman 59. Langsung saya mencontohkan. Idhofah untuk anak kecil, kami mengatakan idhofah itu adalah kata majmu. Saya ulangi, idhofah halaman 59. Bukunya dalam halaman 59. Idhofah itu adalah kata majmu. Pengumpulan dua kata jadi satu arti. Contoh, Rasulullah. Lafal Rasul dan Allah dijadikan satu, itulah namanya idhofah. Idhofah itu adalah istilah penggabungan dua kata jadi satu. Menurut untuk anak-anak dulu. Maksudnya gimana? Contoh, Rasul dan Allah dijadikan satu, siapa artinya? Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kata majmu. Saya contohkan, Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa pembantunya Zaid? Siapa yang datang? Yang datang adalah pembantu. Salah. Pembantunya Zaid. Penggabungan pembantu dan Zaid dijadikan satu. Siapa namanya? Namanya adalah Reza. Nah, ini kan contoh, bukan Zaid tapi namanya Reza, pembantunya Zaid, dan seterusnya. Idhofah mempunyai kata yang pertama, mempunyai istilah namanya mudhof. Yang kedua namanya mudhof ilaih. Dalam bukunya halaman 59, mudhof itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Kalau mudhof ilaih selamanya jer, mesti selamanya. Saya contohkan yang rofa dulu. Ja'a sudah rawuh, datang. Siapa yang datang? Siapa Rasul Allah? Nah ini, siapa Rasul Allah? Ini fa'il dibaca rofa, Rasul isim mufrad, keadaan rofa alamatnya dhammah. Allah mudhof ilaih selamanya dibaca jer. Allah isim mufrad, keadaan jer alamatnya kasroh. Ja'a Rasulullahi. Ro'aitu bermimpi siapa saya? Ada pekerjaan dan ada pelaku. Mimpi bertemu pada siapa? Ini menurut orang Madura, maf'ul bih. Rasul karena maf'ul bih dibaca nasab. Rasul isim mufrad. Mufrad keadaan nasab alamatnya fathah. Rasulullah selamanya mudhof ilaih dibaca jer. Hi selamanya jer. Marortu bertemu siapa saya? Bertemu dengan siapa? Bi Rasulillah. Ba huruf jer, otomatis ini namanya majrur. Ini isim ini jer. Alamatnya selamanya mudhof ilaih mesti dibaca jer. Bi Rasulillah. Jadi selamanya mudhof ilaih jer. Melihat Ja'a sudah datang siapa? Rasulullahi. Ro'aitu pada Rasulullahi. Marartu bi Rasulillah selamanya. Ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Yang terakhir, yang paling inti dulu. Untuk kelebihannya adalah saya contohkan yang namanya isim ghair munsharif itu mudah, sudah ada bakasan. Yang paling inti yaitu halaman 59. Lihat halaman 50 namanya sifat. Nah ini yang penting. Sifat itu adalah halaman 50 sifat. Sifat bukunya halaman 50. Itu yang penting untuk anak-anak namanya naat hakiki. Halaman 52. Sifat bukunya halaman 52. Halaman 52 namanya sifat. Sifat itu mesti namanya saja, saya ulangi ini karena ini mohon maaf sebagai tambahan saja karena emang waktunya syuting hanya seperti ini. Yang namanya sifat sebenarnya yang dalam nahwu namanya tawabe. Saya ulangi, enakan begini. Tawabe itu artinya ikut.
Yang namanya ikut, mesti ikut depannya. Apa sih tawabe? Satu, ada yang namanya sifat, ada yang namanya atof, ada yang namanya taukid, ada yang namanya badal. Ini tidak penting semualah, nantilah. Yang penting sifat. Sifat ikut depannya yang namanya mausuf. Nah, ini yang penting. Sifat saya contohkan. Contohnya sifat. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Zaidun? Siapa Zaid? Al-alim, yang alim. Inilah namanya sifat. Alim namanya sifat, Zaid namanya mausuf. Yang namanya sifat mesti ikut mausuf. Kalau ini rofa, ini rofa. Zaidun al-alimu. Ini kemarin sudah, tanwin dan al kemarin sudah. Ini intinya adalah yang namanya sifat mesti harus sama di dalam mausuf. Ini inti. Sifat harus sama di dalam mausuf di dalam 4 dari 10. Ini yang paling inti. Saya tarik ke bawah. Intinya yaitu sama 4 dari 10. Satu di dalam mufrad, tasniyah, jamak. 2 di dalam rofa, nasab, jer. 3 di dalam ma'rifat, nakiroh. 4 di dalam 3 ma'rifat nakiroh, 4 di dalam mudzakkar dan mu'anas. Yang intinya adalah, kami simpulkan kesimpulannya adalah, mungkin sudah ini kelas-kelas saya anggap kelas guru semua. Intinya ma'rifat. Buka dalam bukunya ada judul ma'rifat, isim ma'rifat. Itu sebenarnya banyak. Ada yang namanya isim domir, ada yang namanya isim alam, ada yang namanya isim mausul, ada yang namanya dan lain sebagainya. Ada yang dimasuki al, ada yang intinya itu adalah al. Jadi semua tulisan Arab, terlepas dari alil ahdidini, alil ahdidini, tidak penting. Semua al katakan ma'rifat. Jadi kalau ada al, itu mesti ma'rifat. Itu aja, penting. Jadi saya ulangi, setiap al intinya adalah katakan dia ma'rifat. Terlepas dari domir ya ma'rifat, alam juga ma'rifat, mausul juga ma'rifat. Intinya ma'rifat adalah al. Itu saja dulu. Kalau sudah bisa begitu, langsung intinya dalam metode kami yaitu